Assalamualaikum, kumaha damang good people, selamat datang, selamat bergabung. Saya Pinditi dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reaction sekali ini. Indonesia akan menjadi raja bateri mobil dunia, guys. Apa kalian setuju? Nah, pabrik foil mobil listrik terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia, guys. Jadi hari ini kita akan buat sebuah reactions video yang berjudul Info Awi Bisana, dan judul dari video ini adalah Indonesia Raja Bateri Mobil Dunia, pabrik foil mobil listrik terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita tahu bahwa sumber bahan mentah di Indonesia itu sangat besar, guys, dan salah satu bahan mentah yang ada di Indonesia adalah nikel, guys, dan nikel diperlukan untuk membuat bateri. Dan sejak larangan ekspor ke luar negara, guys, ke luar negeri, semakin banyak permintaan bahan mentah ini untuk membuat bateri, dan Indonesia mempunyai pabrik foil sendiri untuk membuat bateri ini, guys. Dan mungkinkah Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia, guys? Apa pendapat kalian, guys? Kita akan nonton video ini, dan link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian boleh bertiga untuk subscribe, jangan lupa buat bergabung dan dukung channel saya juga, guys. Moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu berbasa-basi, kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Halo teman-teman semuanya. Indonesia terbukti menjadi raja, khususnya nih ya, raja penghasil baterai kendaraan listrik. Dan ini bukan omong kosong belaka. Dukungan-dukungan untuk menjadi Indonesia sebagai raja baterai kendaraan listrik atau electric vehicle itu sudah tampak di depan mata saat ini. Yang pertama nih, Indonesia melalui program hilirisasinya sudah mampu menghasilkan nikel sulfat atau bahan baku utama penyusun prekursor kadota baterai kendaraan listrik. Produksi nikel sulfat itu dimiliki oleh PT Harita Nikel melalui unit bisnisnya, yaitu PT Halmahera Persada Legend. Ini merupakan perusahaan afiliasi bisnis dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL. Belum lama ini, NCKL meresmikan operasional produksi nikel sulfat pertama di Indonesia dan juga merupakan yang terbesar di dunia. Operasi produksi nikel sulfat dengan kapasitas 240.000 ton dilakukan di kawasan operasional Harita Nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pabrik nikel sulfat berdiri di Pulau Obi diklaim akan menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memproduksi sekaligus menjadi yang terbesar di dunia. Dari sisi kapasitas produksi, ekspor perdana yaitu sekitar 5.580 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer telah dilakukan pada 16 Juni 2023. Faktor yang kedua, pabrik tembaga atau fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga menjadi kadota tembaga milik PT Freeport atau PT FI di kawasan JIIP Gresik, Jawa Timur. Sampai pada Juni 2023 ini, progres pembangunan pabrik tembaga sudah mencapai sekitar 70,6%. Besar nih, guys. Pabrik tembaga yang digadang-gadang sebagai smelter single line atau satu jalur terbesar di dunia, ini diklaim mampu menyerap konsentrat sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Nantinya, produk kadota tembaga ini yang dihasilkan mencapai 600.000 ton per tahun. Selain menghasilkan kadota tembaga, smelter ini nantinya akan menghasilkan produk sampingan, diantaranya produk yang terkandung dalam lumpur anoda, yakni emas dan perak murni, sebanyak 6.000 ton per tahun. Produk sampingan lainnya yaitu asam sulfat, 1,5 juta ton per tahun. Serapan tenaga kerja di smelter anyar tersebut nantinya sekitar 150.000 pekerja, yang mana sebanyak 98% merupakan tenaga kerja asli Indonesia. Di antaranya pekerja lokal setempat sebesar 50%. Yang begini banyak nih. Faktor yang ketiga nih, yang paling baru nih ya, tanpa gembar-gembor nih. Ternyata perusahaan asal Cina, yakni PT Hialing Nova Material Indonesia, juga membangun pabrik foil tembaga nih di KIK JIIP Gresik, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, brother. Pabrik foil tembaga ini juga diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Perlu diketahui,
Foil tembaga digunakan sebagai pengumpul atau kolektor arus listrik di kutub negatif anoda baterai kendaraan listrik atau EV. Pabrik ini elektrodeposit untuk kendaraan listrik bertenaga baterai litium. Pabrik ini dibangun dengan kapasitas 100.000 ton per tahun dan terbagi dalam 2 fase dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 1.920 orang. Presiden Jokowi menyebut adanya pabrik ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju dalam 10-15 tahun mendatang melalui pembuatan baterai kendaraan listrik hingga mobil listrik. Sebab nih, permintaan akan produk tembaga bakal terus meningkat seiring dengan permintaan global akan produk mobil listrik. Namun nih teman-teman ya, semua kebijakan hilirisasi ini yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo bukan berarti tidak ada hambatan teman-teman. Pasalnya, pihak Eropa selalu berusaha menghambat perkembangan kemajuan Indonesia. Kenapa saya berbicara seperti ini? Seakan-akan Eropa kambing hitamnya. Enggak teman-teman, saya berbicara dengan data nih. Perlu diketahui ya, sebagai informasi nih untuk yang belum tahu. Berkaca pada kasus terakhir, sebuah lembaga moneter terbesar yang bermarkas di Amerika bahkan terang-terangan meminta kepada Indonesia untuk menghentikan kebijakan hilirisasi ini. Dana Moneter Internasional atau IMF tiba-tiba meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi. Padahal ini sebenarnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan dengan penghapusan secara bertahap dan tidak memperluas ke komoditas lain. Karena setelah nikel kan nanti ada larangan ekspor tembaga, ada larangan ekspor boksit, dan lain-lain. Rencananya kan seperti itu nih. Padahal hal itu disampaikan oleh IMF dalam paparan yang diungkapkan artikel 4 Consultation. IMF memberikan alasan bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. Loh, nggak nyambung ya? Bukannya justru hilirisasi ini bermanfaat banget buat Indonesia nih? Untuk negara sendiri kan? Ternyata nih, IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi ini menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Maksud IMF ini baik untuk Indonesia tapi tidak untuk negara lain. Kenapa IMF sampai mengeluarkan statement meminta Indonesia menghentikan program hilirisasi ini? Ada apa nih ya? Pasti itu kan yang ada di pikiran kalian? Secara logika nih ya, ini kan barang-barang kita. Kenapa mereka yang ngotot minta jangan dilanjutkan? Sebenarnya gini bro, kondisi ekonomi dunia saat ini lagi carut marut nih bro. Khususnya di Eropa dan di Amerika bro. Saat ini Eropa lagi krisis energi karena lagi ribut sama bapak energi di Eropa, yaitu Rusia. Sedangkan Amerika saat ini dapat masalah dengan dunia, di mana mata uang dolar sudah banyak tidak dipakai dalam perdagangan dunia atau dengan kata lain dedolarisasi. Nah, IMF meminta Indonesia untuk menghentikan hilirisasi ini supaya tidak menambah beban ke mereka. Ditambah lagi, Eropa kan sangat bergantung tuh pada sektor industri. Nah, sedangkan industri yang mereka produksi sangat bergantung pada logam-logam yang bakal di-stop untuk ekspor mentah oleh presiden kita nih. Jadi nih, jangan berpikir nikel hanya sebagai baterai kendaraan listrik saja bro. Tapi banyak Ingat lagi bro, kegunaan dia. semua produk yang ada bahan stainless itu membutuhkan nikel. Ya, Ditambah lagi nantinya tembaga nih, yang bakal juga di-stop ekspor mentah. Bayangkan tuh, berapa jumlah industri manufaktur yang sangat membutuhkan tembaga. Hampir semua produk manufaktur nih bro, butuh tembaga. Ya bisa dibilang 98% lah. Produk manufaktur dan elektronik itu butuh tembaga. Bagus bro. nih channel. Makanya mereka mohon nih. Dan kondisi saat ini gitu. sebenarnya itu jauh lebih buruk dibandingkan tahun 1998. Percaya nggak percaya, saat ini kalian bisa akses di website resmi IMF atau berita-berita internasional. Saat ini yang menjadi pasien IMF itu ada sekitar 96 negara. Dibandingkan tahun 1998, saat itu krisis moneter di Indonesia. Tak sampai hanya sekitar 10 negara saja yang menjadi pasien IMF. Dan kita harus bersyukur, Indonesia lepas dari jeratan rantai kapitalis dunia untuk saat ini. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia mustahil menjadi negara maju, coba pikir deh matang-matang bro. Saat Eropa sedang krisis energi, krisis pangan, ratusan perusahaan gulung tikar, dan ratusan ribu karyawan di PHK.
Sedangkan di Indonesia, kalian nih, khususnya yang lagi nganggur nih, masih bisa santai-santai sambil merokok di warung janda sebelah. Terima kasih sudah menonton bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aduh, lucu. Oke guys, jadi gimana? Apa pendapat kalian guys? Dan saya rasa ini benar tau. Sebab salah satu faktor yang menyebabkan saya cakap begini, Indonesia itu punya sumber yang unlimited lah gitu. Punya sumber yang begitu banyak. Indonesia itu luas dan pasti banyak lagi dia punya lubuk-lubuk yang bisa mengeluarkan sumber-sumber yang mungkin Indonesia sendiri belum dapat explore gitu kan. Itu kalau bahasa saya lah. Jadi kalau tapi yang menghairankan guys, kenapa IMF itu mau sebok-sebok, mau hentikan hilirisasi padahal ini menguntungkan negara Indonesia sendiri. Sebab mereka takut kalau dihentikan terus hilirisasi ini kan, di stop terus ekspor semua bahan mentah, pasti akan menyusahkan mereka karena ini memang akan menguntungkan Indonesia guys. Hilirisasi, stop semua bahan ekspor ini. Dan kita akan lihat saja Indonesia bagaimana nanti kan kalau menjadi kuasa besar di Asia Tenggara nanti. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia dan bagaimana pendapat teman-teman semua. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kalau kalian ada masukan silakan komen di ruangan komen di bawah. Dan sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam satu damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam sejahtera. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.